Selamat siang, perkenalkan nama saya Nurlaila Rohmayati dengan NIM 231135530, Prodi PGSDB. Saya akan mempresentasikan UTS pemahaman peserta didik terkait modul ajar yang telah saya buat. Yang akan saya bahas yaitu identitas modul ajar, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, metode pembelajaran, kompetensi inti, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen atau penilaian, pengayaan, instrumen penilaian, LKPD, dan media pembelajaran. Yang pertama, identitas modul ajar. Identitas modul ajar ada terdapat nama penyusun, nama sekolah, tahun penyusunan, jenjang, kelas, alokasi waktu, dan fase capaian pembelajaran atau CP. Kompetensi awal dan profil pelajar Pancasila. Kompetensi awal pertama, mengidentifikasi bagaimana cara mendapatkan semua keperluan kita. Kedua, menganalisis bagaimana cara memenuhi semua keperluan kita. Untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, bernalar, kritis. Ketiga, gotong royong. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Sarana yang pertama yaitu buku siswa, kedua lembar kerja peserta didik, ketiga laptop, dan untuk target peserta didik ada 22 orang peserta didik reguler. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning. Hal ini dikarenakan peserta didik mampu bernalar kritis sehingga dengan PBL ini siswa dapat mengembangkan berpikir kritis mereka. Kemudian, metode pembelajaran. Saya menggunakan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, presentasi, ceramah. Selanjutnya, kompetensi inti. Ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap gotong royong dengan bersungguh-sungguh. Kedua, melalui kegiatan diskusi dan penemuan terbimbing, peserta didik dapat menunjukkan sikap bernalar kritis dengan tepat. Ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik mampu mendemonstrasikan pemenuhan kebutuhan masa sebelum uang ditemukan dengan benar. Keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi sejarah singkat beserta jenis alat tukar dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia dengan tepat. Kelima, melalui kegiatan bertukar pikiran, peserta didik mampu menemukan nilai dan fungsi uang dalam kegiatan ekonomi manusia dengan benar. Keenam, melalui kegiatan bertukar pikiran, peserta didik mampu menyimpulkan jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli dengan tepat. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dan uang sebagai alat tukar. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Ada 5. Pertama, apa saja yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kedua, apa syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan? Ketiga, sejak kapan uang dijadikan sebagai alat tukar? Keempat, apa nilai dan fungsi uang dalam jual beli? Kelima, apa jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli? Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Orientasi. Peserta didik diminta untuk memeriksa kesiapan kelas dalam mengikuti proses pembelajaran. Kedua, peserta didik diberikan penguatan karakter. Ketiga, peserta didik diberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran. Lalu, pada kegiatan pendahuluan ada apresiasi. Pertama, peserta didik melakukan aktivitas tanya jawab bersama guru. Kedua, peserta didik melakukan aktivitas penyemangat bersama guru. Ketiga, peserta didik diminta untuk menghubungkan antara aktivitas sebelumnya dengan materi yang akan dibahas bersama pada hari ini.
Selanjutnya, kegiatan inti. Sebelum peserta didik melakukan aktivitas utama, maka guru dapat memperkenalkan secara garis besar mengenai konsep utama dari barter. Karena peserta didik perlu memahami bahwa sebelum ada metode pembayaran menggunakan uang, maka ada sistem barter terlebih dahulu. Orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama, peserta didik dibimbing oleh guru diperkenalkan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian, peserta didik diberitahu bahwa mereka akan menjadi detektif kebutuhan yang bertugas untuk memahami bagaimana orang-orang di kota ini memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ketiga, peserta didik diberikan gambaran umum tentang topik dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Keempat, guru menjelaskan pentingnya menjadi detektif kebutuhan dan menegaskan bahwa setiap peserta didik akan berperan dalam menyelesaikan materi tersebut. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pertama, peserta didik dibagi menjadi tim kecil. Kedua, setiap tim diberikan peran tertentu. Ketiga, guru memberikan instruksi tentang tugas masing-masing anggota tim. Selanjutnya, membimbing peserta didik untuk melakukan penyelidikan. Pada hal ini, guru memberikan bimbingan dan dukungan saat diperlukan, serta mengklarifikasikan konsep yang kompleks. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil. Setelah melakukan penelitian, setiap tim membuat profil karakter untuk penghuni kota kebutuhan bahagia berdasarkan temuan mereka. Kedua, peserta didik menggunakan hasil penelitian mereka untuk memecahkan misteri dan menyusun presentasi. Ketiga, guru memberikan arahan tentang bagaimana menyusun presentasi yang efektif dan menekankan pentingnya menjelaskan temuan secara jelas dan terstruktur. Menganalisis dan mengevaluasi masalah. Setelah presentasi selesai, peserta didik bersama-sama menganalisis temuan dari setiap tim dan membandingkannya dengan pemahaman mereka sendiri tentang topik ini. Kemudian, guru memfasilitasi diskusi reflektif tentang apa yang telah dipelajari peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan penutup. Pertama, peserta didik dibimbing oleh guru untuk menyimpulkan makna pembelajaran yang dipahami melalui tanya jawab. Kedua, peserta didik melakukan refleksi atau manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ketiga, peserta didik bersama-sama berdoa atau memberikan salam kepada guru. Asesmen. Asesmen yang digunakan, asesmen diagnostik, dan asesmen formatif. Dalam melaksanakan asesmen, guru memperhatikan aspek penilaian berupa penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap. Ada aspek penilaian sikap. Yang pertama itu berdoa, kedua disiplin, ketiga itu bekerja sama. Pada rubrik penilaian berdoa, kriteria penilaian, konsistensi dalam berdoa. Peserta didik selalu berdoa dengan khusyuk dan konsisten. Peserta didik biasanya berdoa dengan khusyuk, tetapi terkadang kurang konsisten. Peserta didik kadang-kadang berdoa dengan khusyuk, tetapi sering terpengaruhi oleh faktor eksternal. Peserta didik jarang atau tidak pernah berdoa dengan khusyuk, bahkan di waktu yang ditentukan. Rubrik penilaian disiplin. Kriteria penilaian, kehadiran dan keterlambatan, kedua ketaatan pada aturan. Dengan skala aspek penilaian, A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang. Instrumen penilaian keterampilan, yang pertama itu ada penilaian kreativitas. Untuk kriteria penilaiannya, yang pertama kreativitas dalam ekspresi, kedua penggunaan media. Dengan skala penilaian, A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang. Kemudian ada rubrik penilaian presentasi yang dinilai, yang pertama itu keterampilan berbicara,
Kedua itu penggunaan materi presentasi. Dengan skala penilaian A, B, C, dan D. LKPD yang saya gunakan. Kegiatan pertama, membuat profil karakter. Bagian 1, peserta dengan kelompoknya, buatlah daftar hasil daerah yang mereka tuju dan kebutuhan atau bahan yang tidak ada di daerahmu. Kemudian pada bagian kedua, bersama dengan kelompoknya, buatlah profil karakter untuk 3 penghuni kota kebutuhan bahagia. Gunakanlah tabel di bawah ini untuk menyusun profil mereka. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu kartu daerah tujuan dan PowerPoint. Sekian dari hasil presentasi terkait modul ajar yang telah saya buat. Selamat siang, terima kasih, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan.